Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ainun. Ayo, siapa nih yang bosan melihat wajah Ustazah Ainun? Oh, nggak ada ya. Alhamdulillah, semuanya senang melihat wajah Ustazah Ainun ya. Alhamdulillah. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Masih semangat kan belajarnya? Alhamdulillah kalau masih semangat. Dan ingat bahwa belajar adalah hukumnya wajib dalam Islam. Jadi tidak boleh lemah ya nak ya. Nah, untuk kali ini Ustazah akan jelaskan tentang tema 2 subtema 1 pembelajaran 5 bahasa Indonesia ya, yaitu tentang mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Jadi kita melihat sifat-sifat benda itu melalui pengamatan, langsung kita teliti ya nak ya. Nah, kita lihat, kita amati. Nah, seperti itu. Tapi sebelumnya kita lanjutkan, marilah bersama-sama kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga seperti biasa Ustazah akan bacakan terlebih dahulu tentang firman Allah ya. Kali ini dari surah Asy-Syura ayat 11, yaitu yang artinya Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu apapun dari makhluknya yang menyerupainya. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Nah, maksudnya surah ini atau firman ini adalah bahwa Allah itu tidak menyerupai yang diciptakan. Misalnya kan Allah menciptakan kita. Nah, Allah tidak sama seperti kita, atau kita juga yang diciptakan tidak menyerupai Allah. Jadi baik Allah tidak serupa dengan kita juga tidak serupa dengan Allah. Atau Allah menciptakan langit, jadi Allah ya tidak seperti langit, dan langit tidak seperti Allah. Bisa dipahami nak sampai di sini? Ya, gimana? Allah tidak menyerupai yang diciptakan, dan yang diciptakan tidak menyerupai Allah. Mudah-mudahan dapat dipahami dan sehingga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan ya untuk ke materinya, yaitu pertama yaitu kita jelaskan tentang sifat benda padat, cair dan gas ya nak ya. Nah, untuk pertama yaitu Ustazah akan jelaskan tentang sifat-sifat benda padat. Nah, ini ada beberapa macam sifat benda padat ya nak ya. Benda padat memiliki sifat yaitu pertama bentuknya padat ya, bentuknya padat nih seperti kayu nih ya, padat ya, keras. Tidak dipengaruhi wadahnya. Jadi tidak sama dengan tempatnya. Kalau kayunya lonjong-lonjong itu walaupun ditaruh di tempat manapun ya seperti itu ya, batunya juga. Nah, kemudian memiliki volume yang tetap, jadi tidak berubah-ubah ya, beratnya tidak berkurang, tidak bertambah. Kemudian jarak antara partikel sangat rapat nih ya, padat sekali, tidak ada rongga sama sekali. Kemudian gaya antara partikel sangat kuat. Nah, jadi gaya partikelnya sangat kuat ya nak ya. Terus kemudian partikel zat padat tersusun secara teratur. Nah, sehingga semuanya sempurna kayaknya ya, halus itu ya, bagus sih kayunya. Terus kemudian bisa diubah dengan perlakuan tertentu. Misalnya kayu ini dibuat untuk tongkat rumah, atau dibuat meja, atau dibuat tangga ya, itu berarti baru akan berubah sesuai dengan perlakuan. Begitu juga batu disusun sebagai untuk taman depan rumah atau untuk dinding rumah ya, untuk variasi-variasinya ya, itu baru berubah bentuknya. Terus kemudian menempati ruang ya. Nah, itu bisa dipahami nak ya sampai sini benda padat ya. Alhamdulillah kalau sudah dipahami. Kita lanjut ya, lanjutkan sekarang. Ustazah akan lanjutkan yaitu sifat-sifat benda cair. Tadi benda-benda padat, sekarang sifat-sifat benda cair. Nah, apa saja ya? Kalau benda cair itu bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya nih kan. Di dalam teko seperti teko, di dalam gelas seperti gelas, di dalam botol seperti botol ya nak ya. Kemudian volume zat cair tetap ya, dia tetap tidak berubah. Kemudian benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah nih. Kalau nuangkan kan tidak mungkin nuangkan air ke atas ya, tapi ke bawah. Jadi dari atas ke bawah, atau
dari yang tempat tinggi ke rendah, kemudian meresap melalui sela-sela kecil. Jadi walaupun kecil, rembes biasanya kan air bisa enak ya. Kemudian menekan ke segala arah air. Tengok gelas ini padat semuanya kan ya, bulat, tidak ada rongganya. Apakah tidak terisi air? Tidak, tapi semua penuh ya, padat. Kemudian permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah nih gelasnya tidak ada kan yang menonjol-nonjol, air tetap serata ya nak ya. Nah seperti itu. Kemudian gaya partikel cukup kuat ya, sangat kuat ya, tidak ada rongga. Terus gerak partikel agak bebas ya nak ya di air nih. Kalau dituangkan kan dia bergerak partikelnya ya nak ya, bebas. Nah sampai di sini mengerti dengan sifat benda cair nak? Mengerti, alhamdulillah. Kita lanjutkan yang terakhir apa ya, sifat-sifat benda gas. Pinter, hebat, jempol ya. Kita lanjutkan ya. Nah yang terakhir yaitu sifat-sifat benda gas. Nah apa saja ya? Yaitu gas terdapat di segala tempat. Nah ini maksudnya gasnya itu kalau di dalam tabung ini seluruh tabung terpenuhi oleh gas, jadi tidak ada rongga sedikit pun yang tidak terisi gasnya. Kemudian yaitu tadi mengisi seluruh ruangan yang ditempati, jadi di dalam tabung itu isi penuh gasnya ya. Kemudian jarak antara partikel benda gas berubah-ubah, jadi kan bisa kalau kena goncangan atau pengurangan dia bisa berubah ya nak ya, bisa berubah. Nah kemudian menekan ke segala arah, itu penuh semuanya. Gerakan antar partikel bebas seperti benda cair. Kemudian memiliki massa atau berat. Nah ini ada beratnya 3 kilo, 5 kilo ya, seperti itu. Kemudian susunan partikel benda gas tidak teratur dan gaya tarik menarik benda gas itu lemah ya nak ya. Nah mungkin sampai di sini Ustazah yang bisa sampaikan ya. Mohon maaf lebih kurangnya ya. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik Ustazah ya nak ya. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya nak. Jangan lupa ya, tetap belajar, tetap berdoa, jaga kesehatan dengan makan banyak sayuran dan buah, juga istirahat yang cukup. Sampai ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.